Halo, apa kabar semuanya? Di dalam kesempatan hari ini, saya melalui channel Cerita Cinta TV ini ingin menyapa teman-temanku semuanya dimanapun berada, dan semoga saja keadaan teman-temanku semuanya hari ini dalam keadaan yang selalu sehat walafiat dan juga selalu menyenangkan ya. Kemudian di samping itu ya, saya di sini ingin sedikit menyampaikan permohonan maaf ya, dikarenakan cukup lama ini channel Cerita Cinta TV ini tidak upload ya, dikarenakan memang saya ini mencoba untuk sedikit mengurangi tayangan ya, jadi mengurangi adanya upload konten, dikarenakan saya pikir-pikir begini, saya itu takutnya dikira saya itu nanti mengejar jam tayang ya, meskipun sebenarnya iya ya, tetapi saya di sini berusaha untuk membuat teman-teman pecinta atau pendukung channel Cerita Cinta TV ini nyaman ya, jadi tidak merasa bagaimana begitu. Jadi Cerita Cinta TV ini mencoba untuk mengupload video di saat-saat yang sekiranya benar-benar sudah waktunya mengupload begitu ya. Jadi mohon untuk kawan-kawanku semuanya diberikan masukannya, apakah saya ini harus sering ngupload ya seperti biasanya, atau mendingan yang jarang-jarang seperti ini. Jadi artinya di sini saya ingin membuat semuanya itu senang ya. Jadi karena terkadang kan kalau yang namanya subscribe kemudian menghidupkan loncengnya itu kan pasti mendapatkan notifikasi. Nah, kalau setiap hari teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel yang saya miliki ini, nanti teman-temanku akan menjadi bosan ya. Jadi saya itu tidak ingin teman-temanku bosan dengan channel yang saya miliki ini. Jadi bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan ya, tolong diberikan masukannya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan seperti yang biasanya ya. Jadi seperti biasanya kalau channel Cerita Cinta TV ini selalu memberikan video tentang pemandangan keindahan alam pedesaan, kemudian ditambah dengan konten jenis yang agak sedikit berbeda, yaitu diberikan tulisan yang mana tulisannya itu adalah sebuah cerita. Dan biasanya inilah yang selama ini cukup banyak peminatnya, cukup banyak yang suka dengan konten yang jenis ini ya, sehingga saya meneruskan membuat konten yang seperti ini. Dan di siang hari ini bertepatan dengan tanggal berapa ini sekarang? Oh ya, tanggal 28 September, sudah memasuki di tahun 2022.
Dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat satu cerita yang mana ini adalah seorang pemuda yang bernama yaitu si Dedi. Yang mana si Dedi ini dia ini lulus sekolah ya. Kemudian di tempat dia belajar ya, di tempat belajar itu ada dibuka satu informasi bahwasanya ada satu lowongan kerja di daerah luar kota ya. Sehingga si Dedi ini mengikuti tes ya, tes untuk mengikuti tes supaya bisa masuk ke dalam lowongan yang ada itu. Dan setelah dilakukan tes itu, akhirnya terdapat atau didapatkan 10 orang yang lolos untuk ikut magang di luar kota itu. Dan pada akhirnya si Dedi ini oleh orang tuanya ya itu dicarikan tiket kereta api, karena orang tuanya itu mempunyai kenalan yang bekerja di bagian itu ya, sehingga si Dedi ini dipesankan tiket kereta api. Sedangkan untuk teman-teman si Dedi yang lain yaitu 9 orang yang lain itu mereka memilih untuk naik bus. Nah, di dalam perjalanan si Dedi yang mau keluar kota ya, ini dia ini dari awal perjalanan dari rumah menuju ke stasiun ya, yang mana pada saat itu si dia ini menggunakan angkutan umum yaitu sebuah bus. Keanehan yang pertama adalah dia ini mendapati seorang kakek yang merasa agak heran kepada dia ya, Kemudian keanehan yang kedua adalah seorang ibu dan anaknya yang juga menampakkan gelagat yang sama seperti yang dilihat atau dilakukan atau yang diperlihatkan oleh si kakek yang tadi itu, ya kan? Nah, kemudian singkat cerita si Dedi ini pun sampai di stasiun ya, di stasiun kereta, dan pada akhirnya dia ini naik kereta sesuai yang dia pesan. Dan ternyata si Dedi ini setelah di kereta itu datanglah seorang wanita cantik, yang mana wanita itu tampaknya sedang sedikit kesusahan di dalam membawa barang-barang bawaannya, karena cukup banyak rupa-rupanya barang bawaan si ibu itu ya. Ada tas besar, kemudian ada tas kecilnya, dan juga membawa kotak yang sepertinya itu adalah oleh-oleh. Nah, melihat hal itu, si Dedi ini pun berusaha untuk membantu membawakan barang bawaan si ibu itu. Dan selanjutnya dia pun membantu untuk meletakkan barang bawaannya itu di atas bagasi ya, ke dalam bagasi yang ada di bagian atas. Akan tetapi
Di dalam kesempatan itu terjadilah sesuatu yang pada akhirnya itu menimbulkan sesuatu ya. Nah, ini menimbulkan sesuatu yang bagaimana? Nah, disinilah saya menyarankan kembali kepada teman-temanku semuanya untuk mengikuti ya, untuk menyimak cerita yang tertulis di dalam video ini dari awal hingga akhir. Supaya apa? Ya supaya alur ceritanya itu menjadi nyambung ya. Nyambung artinya alurnya itu tidak akan membingungkan. Berbeda kalau teman-teman itu melihat atau menyimaknya itu tidak dari awal sampai akhir, mungkin langsung di tengah ya, karena di skip. Nah, itu nanti teman-teman tidak akan tahu, tidak akan mengerti alur ceritanya itu seperti apa. Jadi apa saja yang dilakukan Dedi, kemudian bertemunya dengan wanita cantik di dalam kereta itu bagaimana awal mulanya, kan begitu. Jadi ikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kemudian si Dedi ini pun setelah itu pada akhirnya mereka berkenalan ya. Jadi si Dedi ini pada akhirnya berkenalan, sehingga dia menjadi tahu bahwasannya wanita itu bernama Puspa. Kemudian si Dedi pun memperkenalkan dirinya ya. Nah, cerita akhirnya terjadilah peristiwa yang sangat mengganggu perjalanan keduanya, sehingga pada akhirnya si Dedi dan Puspa ini memutuskan untuk berjalan-jalan dulu ya, untuk menghilangkan rasa penat dan lain sebagainya ya, mungkin daripada menunggu, karena keretanya itu kan mengalami satu kecelakaan atau ya begitulah ya, gangguan, sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan, sehingga semua penumpang dari kereta itu diantarkan ke stasiun terdekat untuk menunggu. Nah, di saat menunggu inilah si Dedi dan Puspa ini merasa bahwasanya penantian itu akan lama, sehingga mereka memutuskan untuk jalan-jalan dulu dengan berpesan kepada petugas agar nanti kalau dengan cepat kereta itu bisa melanjutkan perjalanan, supaya mereka ini dihubungi. Selanjutnya, karena udara siang itu sangat lumayan panas dan mereka ini cukup berkeringat ya, akhirnya ingin mereka ini menyegarkan badan, yaitu dengan jalan mandi, sehingga mereka memutuskan untuk mencari sebuah penginapan begitu ya. Tapi sebelum itu mereka ini juga menyempatkan diri mereka untuk pergi ke pasar dulu untuk membeli baju ganti ya, dikarenakan tas bawaan mereka ini kan ditinggal di stasiun ya, dititipkan kepada petugas yang ada di stasiun, sehingga daripada harus balik lagi ke stasiun, mereka berpikir lebih baik mampir ke pasar untuk membeli baju ganti. Nah, akhirnya di dalam penginapan itu mereka menjalankan
sesuai apa yang mereka rencanakan. Tetapi tidak disangka-sangka oleh si Dedi ini ya, ternyata hal yang lain pun malah terjadi ya. Dan inilah yang membuat si Dedi maupun si Puspa ini pada akhirnya menjadi senang lah ya. Hari itu senang sekali. Dan ya itulah ceritanya, yang menariknya kan di sini. Ini menarik. Jadi teman-teman supaya disimak sampai di bagian ini dan bagian yang belakang. Nanti kalau hanya di bagian tengah, di bagian depan, bagian belakang enggak enak. Jadi dari depan kemudian sampai di tengah, setelah itu sampai di belakang, itu baru namanya sempurna ya kan. Jadi ceritanya ini agak lumayan seru kalau menurut saya sebagai penulis ya di sini. Ini saya sampaikan, ini ceritanya cukup seru, jadi supaya teman-temanku semuanya mengikutinya dengan santai. Jadi disiapkan dulu kopi-kopinya, disiapkan dulu cemilan-cemilannya sebelum menikmati konten-konten dari Cerita Cinta TV ini. Berikutnya saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang baru saja menemukan channel atau video ini, sekiranya silahkan mampir di playlist yang sudah saya buat di channel ini, karena konten yang saya buat itu sudah lumayan cukup banyak ya, sehingga saya buat di playlist. Jadi untuk teman-teman yang apa saja sih yang dimiliki oleh channel ini, nah itu silahkan dikunjungi di bagian playlistnya. Itu di sana banyak sekali yang bisa teman-teman simak. Jadi itu yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman yang baru saja hadir dan menemukan channel dan video ini, dan saya ucapkan selamat datang. Kemudian untuk teman-temanku semuanya yang sudah mendukung sejak lama, sejak awal daripada pembuatan channel ini hingga saat sekarang ini masih setia, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga. Dikarenakan dukungan daripada teman-temanku semuanya, ini adalah penentu ya, penentu daripada pasang surutnya daripada channel yang saya miliki ini. Karena tanpa adanya dukungan teman-temanku semuanya dimanapun berada, tentu channel ini akan dengan mudahnya akan surut, tidak ada pasangnya kan begitu. Jadi tolong dibantu supaya channel ini semakin berkembang, sehingga saya sebagai kreator daripada YouTube yang memiliki channel Cerita Cinta TV ini akan semakin bersemangat di dalam membuat konten-konten kedepannya. Dan silakan diberikan masukannya kepada saya di kolom komentar itu, apa sih yang sebenarnya teman-temanku semua inginkan di dalam konten-konten yang saya buat ini. Jadi barangkali nanti saya bisa mewujudkan apa yang teman-temanku harapkan selama ini. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya hari ini, telah menemani saya berkeliling-keliling desa sambil menikmati pemandangan persawahan dan perbukitan yang ada di depan sana, serta menyimak cerita yang tertulis di bagian layar video ini ya.
Jadi sekali lagi saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang cocok. Jadi maklum saja karena ini spontanitas ya. Saya mengisi suara ini menyampaikan di sini secara spontanitas. Oke teman-teman semuanya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu berbahagia.